Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Civil Rights akan mempresentasikan tentang gerakan Black Lives Matter di Minneapolis dan tuntutan protes Black Lives Matter. Kelompok kami terdiri dari Mardika Pitaloka, Indira Normalita, Ana Puspa, dan Himawan Elanda. Untuk pertama kita akan masuk ke pendahuluan. Kemudian apa itu hak sipil? Hak sipil adalah hak yang melindungi kebebasan individu dari pelanggaran oleh pemerintah, organisasi sosial, dan individu swasta. Hak ini memastikan hak seorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan politik masyarakat dan negara tanpa adanya diskriminasi atau penindasan. Yang termaksud dalam hak sipil ialah hak untuk memilih, hak atas pengadilan yang bersifat adil, hak atas pendidikan umum, hak atas layanan pemerintah, dan hak untuk menggunakan fasilitas umum. Hak-hak sipil merupakan komponen penting dari demokrasi. Ketika suatu individu tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam masyarakat politik, hak sipil mereka berarti ditolak. Berbeda dengan kebebasan sipil yang merupakan kebebasan yang dijamin dengan membatasi pemerintah, hak sipil dijamin dengan tindakan positif pemerintah, seringkali dalam bentuk undang-undang. Undang-undang hak sipil berupaya untuk menjamin kewarganegaraan yang penuh dan setara bagi orang-orang yang secara tradisional didiskriminasi berdasarkan beberapa karakteristik kelompok. Ketika penegakan hak-hak sipil ditemukan oleh banyak orang tidak memadai, gerakan hak-hak sipil mungkin muncul untuk menyerukan penerapan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dan kemudian gerakan BLM. Apa itu gerakan BLM? Black Lives Matter adalah gerakan politik dan sosial yang bersifat terdesentralisasi, yang memprotes insiden kebrutalan polisi dan semua kekerasan bermotivasi rasial terhadap orang kulit hitam. Black Lives Matter didirikan pada tahun 2013 sebagai tanggapan atas pembebasan pembunuhan Trayvon Martin. Black Lives Matter Global Network Foundation Incorporated adalah organisasi global di Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada yang misinya adalah memberantas supremasi kulit putih dan membangun kekuatan lokal untuk campur tangan dalam kekerasan yang ditimbulkan pada komunitas kulit hitam oleh negara dan warga. Dan kemudian belakangan ini di Amerika Serikat terjadi sebuah kasus yang dapat dibilang merupakan pelanggaran terhadap hak sipil. Setelah kematian George Floyd pada 25 Mei, protes dan kerusuhan mengguncang Minneapolis dan kota-kota lain di kota-kota di seluruh Amerika Serikat. Puluhan ribu orang memenuhi jalan untuk mengekspresikan kemarahan dan kesedihan mereka pada siang hari itu. Protes tersebut telah berubah menjadi kerusuhan dengan laporan adanya penembakan, penjarahan, dan juga vandalisme di beberapa kota. Sejak kematian George Floyd, protes telah meletus di setidaknya 140 kota di seluruh negara bagian Amerika Serikat, dan Garda Nasional telah diaktifkan di setidaknya 21 negara bagian. Kepala polisi di Louisville dipecat setelah seorang pemilik restoran tewas ketika petugas polisi dan pasukan Garda Nasional menembak ke arah penunjuk rasa. Di Austin, Texas, kepala polisi mengatakan bahwa seorang pengunjuk rasa berkulit hitam yang ditembak di kepala oleh petugas berada dalam kondisi kritis. Di St. Louis dan Las Vegas, petugas ditembak dan terluka, dan di New York City dan Buffalo, New York, mereka terluka setelah ditabrak oleh mobil. Dan kemudian ada rumusan masalah. Ini rumusan masalahnya kita ada 3 yang akan dibahas dalam pembahasan, yaitu bagaimana gerakan Black Lives Matter dan tuntutan protes di Minneapolis, dan kemudian bagaimana upaya masyarakat dalam penegakan hak sipil terkait police brutality, dan kemudian bagaimana terjadinya bias rasial dalam pelanggaran hak sipil oleh polisi, yang kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana gerakan Black Lives Matter atau BLM dan tuntutan protesnya. Jadi, awal kasus ini diawali pada tanggal 26 Mei 2020, di mana saat itu George Floyd, yang merupakan pria berkulit hitam, dinyatakan tewas setelah Derek, yang merupakan salah satu polisi, menekan lututnya ke arah leher George Floyd selama hampir 9 menit. Di mana kematian George Floyd ini pun memicu protes massal di Minneapolis di Amerika Serikat, serta menyebabkan pembalasan
secara nasional tentang keadilan rasial melalui gerakan BLM, di mana aksi protes BLM ini merupakan gelombang kemarahan atas perlakuan terhadap minoritas oleh demonstran penegak hukum. BLM ini menegakkan isu seperti kebrutalan polisi, ketidakadilan sosial, rasisme yang dihadapi oleh golongan keturunan Afrika dan golongan minoriti, di mana para penegak demo ini menyerukan slogan BLM disertai aksi massa yang berlutut dengan satu kaki, di mana aksi tersebut sebagai simbol protes terhadap kasus kematian Floyd. Dan aksi protes awalnya yang berjalan dengan damai, tetapi dalam beberapa saat berubah menjadi rusuh, dengan pertempuran yang sengit antara demonstran dan polisi di jalanan, mulai dari penjarahan, pembakaran sebuah kantor polisi, dan di mana orang-orang yang melakukan tersebut itu bukanlah bagian dari demo damai tersebut, tapi yang melakukannya adalah para provokator. Secara bersamaan juga terjadi keganasan polisi dalam situasi tersebut, seperti melakukan penyerangan terhadap demonstran yang berprotes secara damai dan tidak terlibat dalam kekacauan tersebut. Dan pada kerusuhan di Minneapolis, Amerika Serikat ini, para demonstran yang menyerukan seruan BLM ini mendapatkan sambutan yang lebih agresif dari aparat keamanan. Tidak hanya polisi yang turun ke jalan, tetapi juga terdapat pemerintah pusat yang menurunkan pasukan Garda Nasionalnya untuk menangani aksi rusuh tersebut. Polisi juga menembakkan gas air mata dan hal lainnya untuk membubarkan massa. Dan pegawai nasional Amerika Serikat menggunakan helikopter untuk menyemprotkan air guna untuk memadamkan api ke arah mobil yang terbakar. Polisi juga melakukan serangan terhadap beberapa wartawan, seperti contoh perlakuan buruk yang diterima oleh seorang fotografer yang bernama Linda. Ketika itu, Linda sedang meliput demo di Minneapolis, dan mata kirinya tertembak oleh peluru karet, di mana tembakan tersebut itu membuat mata Linda menjadi buta permanen. Namun, Linda tetap melakukan peliputan dengan menggunakan mata kanannya untuk mengambil foto. Walaupun sebelumnya aksi BLM ini sudah ada jauh dari kematian George Floyd, gerakan tersebut upaya untuk menegakkan hak-hak sipil dalam kalangan masyarakat kulit hitam Amerika Serikat, seperti misalnya pada 2014 dan 2015, gerakan BLM ini merupakan protes perjuangan keadilan terhadap kasus kematian yang dialami oleh sejumlah warga Afrika Amerika di tangan polisi. Dan juga aksi gerakan tersebut itu terus berlanjut dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya korban yang tewas di tangan polisi terhadap kalangan warga kulit hitam yang berketurunan Afrika. Hingga akhirnya kasus kematian Floyd ini merupakan aksi protes yang terbesar dan merupakan protes terbesar pertama yang mereka serukan. Respon publik dalam kasus ini pun sangat luar biasa. Misalnya dari politikus dan selebritas, terus ada juga aktivis yang satu suara untuk mengancam brutalitas tersebut. Demonstrasi ini adalah upaya aktivis kulit berwarna untuk menantang rasisme yang telah mengakar berabad-abad dalam kepolisian dan sistem hukum Amerika Serikat, serta melawan supremasi kulit putih yang telah menelan terlalu banyak nyawa golongan kulit hitam yang berketurunan Afrika. Ratusan orang berkumpul di lokasi kematian George dan berdemo untuk keadilannya. Respon publik dalam kasus ini pun sangat luar biasa. Misalnya dari politikus dan selebritas, terus ada juga aktivis yang satu suara untuk mengancam brutalitas tersebut. Demonstrasi ini adalah upaya aktivis kulit berwarna untuk menantang rasisme yang telah mengakar berabad-abad dalam kepolisian dan sistem hukum Amerika Serikat, serta melawan supremasi kulit putih yang telah menelan terlalu banyak nyawa golongan kulit hitam yang berketurunan Afrika. Ratusan orang berkumpul di lokasi kematian George dan berdemo untuk keadilannya. Kematian tragis George Floyd ini pun membangun jiwa antirasisme masyarakat Amerika Serikat dan bahkan seluruh dunia, mulai dari Inggris, Prancis, dan banyak negara lain di dunia yang turut merasa bahwa rasisme itu banyak terjadi di sekeliling mereka dan masalah ini sepatutnya harus dituntaskan. Jadi tadi kan sudah dijelaskan apa itu hak sipil, dan intinya itu hak sipil itu menjamin hak-hak masyarakatnya untuk beraktivitas seperti mengenyam pendidikan, voting, apa segala macam tanpa ada secara sama rata. Jadi semua itu diperlakukan secara sama terlepas dari ras, suku, latar belakang lain-lainnya kan.
Nah, dari sini kita bisa lihat kalau bias rasial ini mengaruhi eh, terjaminnya hak sipil masyarakat kulit hitam di sana. Itu karena dari segi penegakan hukum oleh polisi maupun pengadilan pidananya itu dalam teknisnya masih terjadi bias-bias yang menyebabkan praktisi hukumnya itu memberi keputusan yang tidak adil. Jadi misalnya keputusannya tuh kadang-kadang dipandu oleh pemikiran bahwa kalau orang dari ras atau etnis tertentu itu pasti begini begini, nanti jadi nggak adil aja pas diperlakukannya oleh polisi di apa namanya, di tengah masyarakat maupun di pengadilan. Nah, dari situ kita ke materi berikutnya. Oh ya, bagaimana upaya masyarakat dalam penegakan hak sipil terkait police brutality? Ini ada dua, jadi dari masyarakat umum dan dari perwakilan rakyat atau kalau di sana dibilangnya namanya representatif. Itu karena ada dua, di sini saya mulai dari masyarakat umum aja dulu. Dari masyarakat umum ini banyak organisasi, ada NPAP, National Police Accountability Project, ada The Cop Accountability Project, dari Legal Aid Society. Legal Aid Society itu organisasinya praktisi hukum kayak pengacara sama akademisi hukum yang kayak mahasiswa-mahasiswa jurusan hukum gitu. Terus ada Law Enforcement Accountability Project. Itu kalau yang tadi yang NPAP, mereka tuh lebih ke advokasi. Mereka banyak membantu berjalannya proses pengajuan bill atau RUU, rancangan undang-undang. Banyak kalau dibuka di websitenya mereka itu banyak banget, mulai dari kayak negara-negara bagiannya tuh khusus-khusus sendiri mereka bukanya. Terus ada apa ini, The Cop Accountability Project, itu dari yang Legal Aid Society tadi. Mereka kemarin itu proyeknya bukanya di New York, jadi mereka bikin database tentang kasus-kasus police brutality, pokoknya kasus dengan dimana masyarakat berbenturan dengan polisi, tapi kayak cara pengadilannya atau cara penanganannya ada yang ganjil, itu mereka masukin di database semua, tapi khusus untuk area New York saja. Terus ada Law Enforcement Accountability Project, itu mereka lebih ke grassroots, mereka menggait anak-anak yang artistik. Itu mereka bikin kayak proyek-proyek lagu-lagu dan apa namanya, pokoknya cara-cara yang lebih artistik aja gitu. Terus yang dari perwakilan rakyat itu sebenarnya sebelum ada kasus George Floyd ini, mereka udah ada yang mengajukan dari tahun 2014, itu dari perwakilan Kongres Distrik Georgia, Henry Johnson. Henry Johnson itu dia ngusulin RUU, kalau di sana bilangnya bill kan. Jadi kalau bill itu di sana kan harus disetujui oleh House of Representatives, terus ke Senat, terus ke Presiden. Nah, dari 2014 ini dia 3 kali ngajuin yang namanya Police Accountability Bill, undang-undang RUU akuntabilitas polisi, di mana dia ngusulin bahwa pembunuhan yang dilakukan polisi itu harusnya menjadi kejahatan federal. Sebelumnya pembunuhan oleh polisi ini bukan kejahatan federal. Di setiap negara bagian punya
itunya masing-masing, hukumnya masing-masing, jadi bisa beda-beda. Ada yang ini cuma bisa kalau federal itu kan rata ya, jadi seluruh AS itu menjadikan kayak misalnya hukumnya tuh sama, jadi sama rata kalau federal. Jadi kayak seluruh negara itu hukumnya sama, satu aja pakai satu, nggak sesuai, kayak hukumannya nggak beda-beda tiap state. Dan kalau misalnya federal ini bisa mematahkan qualified immunity. Qualified immunity itu adalah doktrin kayak doktrin hukum begitu, dimana sebenarnya ini bukan nggak ada tercatat di RUU, cuma dia doktrin di pengadilan dimana kalau pegawai negeri yang kayak kayak polisi sama politisi, kayak misalnya representatif, itu mereka nggak bisa dituntut apabila mereka melakukan kesalahan dalam pekerjaannya yang dimana itu merugikan seseorang. Jadi kalau misalnya polisi ya, kamu nuntut, belum tentu tuntutanmu bakalan diterima, soalnya kan polisi itu cuma melakukan pekerjaannya gitu loh. Dari pengadilan bakalan ada, si polisi bisa mengatakan saya hanya melakukan pekerjaan saya, jadi kamu nggak bisa nuntut saya secara pribadi, tapi kamu bisa nuntut precinct saya, bisa menuntut kantor saya, kantor kepolisian yang dimana dia bekerja. Itu setiap negara bagian beda-beda ya. Jadi itu pembunuhan oleh polisi itu bukan kejahatan federal. Nah, tapi walaupun Henry Heng Jr. ini mengajukan 3 kali belum diterima-terima, kemudian ada kejadian George Floyd, ini akhirnya ada bill baru. Billnya itu George Floyd Law Enforcement Trust and Integrity Act. Dia berada di bawah Justice in Policing Act 2021. Itu yang disponsori representatif dari New York, Minnesota, Colorado, dan California. Udah diterima di House Judiciary Committee, atau yang isinya representatif semua itu, yang representatif dari Republikan dan Demokrat, udah disetujui, udah lewat, udah bisa naik. Terus tapi belum mencapai meja Senat. Tetapi waktu Presiden Joe Biden naik jadi presiden, udah kalau nggak salah, nggak tahu sih. Oh ya, udah dapat persetujuan, tapi belum mencapai meja Senat. Jadi belum masuk di Senat, tapi udah Presiden Joe Biden dia bilang, oh ya nanti bakalan saya tanda tangani kalau udah naik dari Senat. Jadi ada janji gitu, tapi belum ditandatangani. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Hak asasi manusia merupakan hak dan kebebasan dasar yang dimiliki oleh semua orang sejak awal hidup hingga akhir hayat. Sementara hak sipil adalah hak atau hak istimewa yang dapat dilakukan, dan jika diganggu oleh orang lain akan menimbulkan tindakan untuk mencederai. Nah, diskriminasi terjadi ketika hak sipil seseorang ditolak atau diganggu karena keanggotaannya dalam kelompok atau kelas tertentu. Kasus mengenai pelanggaran hak sipil yang kelompok kami ambil yaitu adalah gerakan Black Lives Matter di Minneapolis, yang berawal dari kematian seorang pria Afrika Amerika, George Floyd, akibat lehernya dicekik oleh polisi di Minneapolis, Amerika Serikat pada tanggal 25 Mei 2020 dan memicu kemarahan warga. Slogan Black Lives Matter disertai aksi massa yang berlutut dengan satu kaki, sebagai simbol memprotes kasus kematian Floyd. Aksi demonstrasi yang awalnya damai menjadi rusuh, yang diakibatkan penyerangan kepada demonstran oleh polisi. Dalam kronik perjalanan Police Brutality di ranah hukum Amerika, telah muncul berbagai macam upaya dari masyarakat dan perwakilan di Kongres untuk membenahi pelanggaran hak sipil dan kecacatan proses pengadilan dalam kasus Police Brutality. Nah, upaya yang dilakukan oleh masyarakat antara lain yang telah tercantum dalam PowerPoint. Nah, pada akhirnya, setelah proses panjang, pengadilan dari oknum polisi yang merenggut nyawa Floyd telah dapat janji persetujuan dari presiden. Baik, seperti itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.